Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Wah, masih di suasana yang fitri ya. Setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri menjadi momen yang begitu dinantikan oleh umat muslim seluruh dunia. Sejumlah tradisi seperti mudik ke kampung halaman, berbagi tunjangan hari raya dengan orang yang terdekat, dan liburan bersama keluarga pun dilakukan. Beragam aktivitas tersebut tentu saja menguras isi dompet. Bener nggak teman-teman? Apalagi jika ada sejumlah pengeluaran sebelum lebaran, seperti membayar zakat dan infak, membeli kue lebaran, hingga baju baru untuk hari Idul Fitri. Sementara itu, setelah lebaran, hidup akan terus berlanjut dan berbagai kebutuhan tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, mengelola keuangan setelah lebaran menjadi hal yang krusial. Saya akan sampaikan tips yang bisa dicoba dalam pengelolaan keuangan setelah lebaran yang harus teman-teman praktekkan agar keuangan teman-teman tetap sehat ya. Pertama, kita harus periksa kembali kondisi keuangan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi dan pencatatan pengeluaran sebelum dan selama lebaran. Pencatatan ini penting untuk mengetahui penyebab pengeluaran yang menjadi berlebihan. Setelah itu, perhatikan pos-pos keuangan yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran. Hasil evaluasi ini nantinya bisa menjadi acuan untuk tahun berikutnya agar tak mengganggu kondisi keuangan setelah lebaran. Yang kedua, lunasi utang konsumtif. Barangkali ada dari teman-teman yang memang terpaksa harus berhutang untuk tetap bisa lebaran seperti yang lainnya. Tidak apa-apa, asalkan itu masih dalam batas aman keuangan kita. Jika selama lebaran menggunakan kartu kredit atau cicilan lainnya, maka ada baiknya untuk melakukan pelunasan secepatnya. Pastikan untuk tidak menunda pembayaran utang konsumtif, karena menunda-nunda pembayaran hanya akan menambah beban pada bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, mulai menabung dan susun anggaran kembali. Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan dalam mengelola keuangan setelah lebaran adalah kembali menabung dan menyusun anggaran dengan baik agar terhindar dari godaan untuk menghabiskan uang. Sebaiknya sisihkan dana tabungan terlebih dahulu dan tidak menunggu sisa pengeluaran untuk ditabung. Kemudian susun kembali anggaran untuk bulan berikutnya agar setiap pengeluaran dapat terkendali dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, buat prioritas kebutuhan utama. Dalam pengelolaan keuangan setelah lebaran, pastikan untuk membuat skala prioritas dan penuhi kebutuhan utama terlebih dahulu. Sementara itu, dana-dana yang dinilai kurang penting bisa dialihkan dulu sepenuhnya ke hal-hal yang lebih utama. Selain itu, untuk beberapa bulan sampai kondisi keuangan kembali pulih, hindari kebiasaan belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kelima, siapkan pos pengeluaran jangka panjang. Walaupun sedang berupaya memulihkan keuangan setelah lebaran, namun pastikan untuk tetap mempersiapkan dana untuk pengeluaran jangka panjang. Dana yang sudah disiapkan ini dapat membantu kesiapan finansial di masa depan. Selain 5 tips di atas, dalam pengelolaan keuangan setelah lebaran juga dibutuhkan sikap disiplin, konsisten, dan bersabar selama masa pemulihan. Nah, ketika teman-teman nonton video saya ini, gimana nih kondisi keuangannya? Apakah masih tahap aman? Yuk kita tata kembali keuangan kita pasca lebaran agar dompet kita juga tidak ikut bersih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat informasi menarik lainnya dari saya yang dapat diterapkan oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Salam sehat dan salam growth mindset.